Hello guys, ladies and gentlemen, jumpa lagi di channel gue, channel Max Pau. Oke, kali ini gue mau share tentang bagaimana kita membuat presentasi PowerPoint. Ya, kali ini tutorial PowerPoint yang berbentuk buku agenda. Jadi bentuknya seperti buku agenda. Seperti apa bentuknya? Coba saksikan video berikut. Nah, kalian udah lihat kan? Jadi presentasinya bentuknya seperti buku. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, ikuti tutorial ini ya. Tapi sebelum gue share tutorial ini, yuk kalian semuanya yang belum share dan belum subscribe, yang di bawah ini di subscribe ya. Kemudian klik jempolnya. Jangan lupa komen yang positif tentunya, biar gue nanti bisa share lagi trik dan tips berikutnya ya. Oke, sekarang bagaimana caranya membuat ini presentasi yang berbentuk buku? Yuk, ikuti tutorialnya ya. Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi di tutorial PowerPoint. Oke, kali ini gue mau share bagaimana membuat tampilan PowerPoint berbentuk seperti buku agenda. Nah, di sini gue udah siapin gambar seperti kulit buku ya, Nah, jadi ini bisa kalian cari aja di internet ya. Bentuk kulit, boleh gambar warnanya terserah. Ini saya coba membuat yang ini adalah digunakan untuk bagian luar buku, dan ini warna yang lebih muda ini digunakan untuk warna buku yang bagian dalam, buku agenda ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Pertama, untuk mempermudah tampilan kita butuh bantuan guides di view. Jadi tab view, klik guides. Nah, di sini jadi biar terlihat mana garis sisi tengahnya. Oke, kita buka slide baru. Oke, di sini dihapus saja ya. Di sini sudah ada slide baru. Sekarang kita akan membuat buku. Pertama adalah kita buat sampulnya dulu. Caranya adalah dengan memberikan insert, shape, kemudian rectangle atau persegi ya. Kita mulai dari tengah, titik tengah di atas ini full sampai dengan ke kanan. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini, kemudian klik format ini, kita klik kanan ya, format shape ya. Oke, kemudian pilih fill. Nah, pertama sebelum kita fill, kembali lagi yang ini tadi kita sudah siapkan untuk sampul luarnya. Nah, ini sampul luarnya, klik kanan, copy, klik copy ya, atau Ctrl C juga bisa. Kemudian di sini pilih tadi format background, pilih yang picture or text to fill. Nah, pilih clipboard. Oke, kita udah punya sampul buku bagian luar. Untuk mempercantik tampilannya, mungkin kita kasih bayangan ya, format bayangan. Jadi shape effect, shadow, kita buat outers ya, outer sebelah kiri ini, dia ke bawah. Oke, kemudian kita akan membuat buku ini seolah-olah berlubang. Bagaimana caranya ya? Seperti tadi, kita klik insert, kemudian pilih shape, rectangle juga ya. Kemudian kita buat di sini dengan ukuran yang kecil ya, ukuran lebih kecil. Kemudian shape fill-nya kita pilih putih, warna putih,
menyamai warna background presentasi ini ya. Kemudian shape outline-nya itu no outline. Kemudian kita kasih bayangan lagi ya. Kita kasih bayangan bagian dalam. Kalau ini shadow, inner, tadi ke kiri. Oke, sudah ada ini. Kemudian kita copy ke bawah ya, kita buat banyak. Tapi sebelum kita copy, kita buat dulu kawatnya. Jadi seperti video tadi ada kawat penghubungnya, itu gampang juga kita buat dengan cara insert, kemudian pilih shape-nya yang berupa bujur ya, arc, busur. Oke, kita buat di sini. Nah, kita sesuaikan di sini. Kita pilih shape outline, weight kita pilih 4,5 mungkin. Oke, kemudian kita sesuaikan lagi warna shape fill, shape outline-nya di sini kita kasih warna hitam. Oke, kemudian kita atur. Oke, kita buat seperti ini agar melingkar. Oke, ini kemudian kalian bisa nanti buat lebih rapi lagi karena ini untuk durasi lebih cepat. Kemudian dari sini kita copy ya, kita duplikat dengan Ctrl D ya. Oke, kita duplikat, taruh di sini kurang lebih seperti ini ukuran lubangnya. Kemudian duplikat lagi dengan Ctrl D terus sampai ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kawat pelingkarnya juga kita duplikat ya dengan Ctrl D, Ctrl Delta ya. Kemudian ini kita sesuaikan dulu kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ya. Kemudian kita Ctrl D lagi. Ini sudah seperti buku dengan jilid spiral. Mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi jilid spiralnya biar lebih rapi. Oke. Kemudian kita buat di sini insert text. Ya, kita buat di sini misalnya judulnya My Presentation. My Presentation Book, kita sesuaikan hurufnya. Misalnya kita pilih huruf ya, kalian pilih suka-suka ya. Kemudian ukurannya bisa diperbesar seperti ini. Kemudian misalnya dibuat di rata tengah. Oke. Kemudian warnanya bisa dipilih, mungkin menggunakan warna agar terlihat seperti emboss misalkan begini ya, kasih efek shadow mungkin ya. Ini bisa kalian kreasikan sendiri ya untuk formatnya ya. Oke, jadi ini kita jadikan sebagai cover bagian depan. Nah, bagaimana untuk sisi dalamnya ya? Untuk sisi dalamnya kita duplikat slide ini dengan menekan Ctrl D. Oke. Nah, di sini kita akan buat ini bagian sisi dalam. Sisi dalam tadi kita sudah siapkan di sini untuk bagian sisi dalam. Kita copy yang ini, Ctrl C, atau bisa juga dengan klik kanan dan pilih copy ya. Kemudian kita kembali ke slide nomor 3 ini. Ya.
ini kita hilangkan dulu teksnya. Ini menjadi sisi bagian dalam, berarti kita untuk fill tabel ini, oke, kita klik dulu tabelnya ya, kemudian pilih fill, picture, text, pilih clipboard. Nah, ini sudah format bagian dalam. Oke, sekarang kita copy ini ke sebelah kiri, kita duplikat ya, kita duplikat juga. Oh ya, untuk mempercepat mungkin kita bisa kita copy bersama dengan lubangnya ini ya, dan ini. Oke, kita buat grup, Ctrl G, kemudian kita duplikat, Ctrl D ya, kemudian pilih format ya, ini pilih yang flip horizontal. Oke, kemudian kita geser ke sini. Nah, ini seperti bagian dalam yang terbuka. Oke, nah ini send to back agar spiral atau lingkarannya muncul di luar. Oke, send to back ya. Oke, ini ada spiral yang belum muncul, kita klik bring to front. Oke, sudah. Nah, ini nanti kita atur kembali bagian yang ini, ungroup kembali ya, ungroup. Oke, kita pilih yang di sini, kita atur sedemikian rupa agar jaraknya bisa lebih dekat dan terlihat real ya. Oke, mungkin ini juga kita geser sedikit, ungroup. Geser sedikit, kemudian spiralnya juga kita geser lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya, nanti bisa dirapikan lebih kalian bisa buat lebih rapi lagi. Kemudian nah, untuk sisi bagian dalam ini kan kita butuh ada kertas ya dalamnya, jadi kita buat lagi di sini insert shape, rectangle lagi, kurang lebih kertasnya sisi bagian dalam sebesar ini ya. Oke, kemudian kita beri warna putih, shape fill white, shape outline no outline. Oke, seperti ini ya. Kemudian nah, agar ini lubangnya terlihat seperti di dalam lubang, maka bagian tengah ini kita blok. Nah, ini kita bawa ke depan ya, bring to front. Oke, seperti ini kurang lebih. Jadi kertasnya ini sudah seperti ada di dalam di lubangnya. Kemudian kita buat di sini seperti ada semacam penanda buku ya. Kita buat penanda buku dengan insert shape, kita cari yang nah seperti ini ya, round corner, kemudian kita kurang lebih seperti ini, kita buat begini, mungkin biar agak lebih bentuknya lebih manis, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita pencet shift, tekan yang ini, kertas ini ya, kemudian kita merge shape-nya, kita merge dengan ini fragment, pilih yang fragment. Oke, kemudian bagian yang tidak terpakai kita hapus saja, klik dia, bagian ini juga klik delete. Oke, kertasnya kita kembalikan ke warna putih, shape fill-nya white. Oke, nah di sini kan sudah seperti ini. Kemudian kita berikan lagi insert shape. Kita buat seperti ini lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Geser sedikit ke dalam. Oke, kemudian ini kita bring to front dulu. Oke, seperti ini. Kurang
lebihnya ini agak dalam sedikit ya, nanti dibuat presisi ya teman-teman. Nah oke, ini tengahnya kita buat grup dulu, kemudian pilih ke depan biar lebih cepat ya. Kemudian bagian yang sudah dibuat grup tadi ini kita bawa ke depan ya. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi halaman halaman pertama bagian depan ya. Nah seperti ini kurang lebih. Kemudian ini kita buat grup aja, jadi biar lebih grup ya, agar tidak bergeser-geser. Kemudian di sini bisa kita isi di bagian sini, misalnya seperti ini. Di sini kita berikan judul, misalnya judul. Kemudian bagian sini kita isi juga halaman ya, dengan directionnya ke atas, misalnya gini, halaman 1, page 1. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian mungkin kita pilih warna yang berbeda, misalnya warna putih biar lebih terlihat. Nah ini sudah kita memasuki sisi bagian dalam halaman pertama. Lalu bagaimana untuk membuat sisi bagian dalam halaman kedua dan ketiga dan seterusnya? Nah ini juga kita lakukan dengan cara slide nomor 3 ini kita duplikat lagi dengan pilih Ctrl D. Oke, kemudian sisi yang kanan ini kita duplikat juga ya. Ctrl D, kemudian kita pilih format rotate flip horizontal. Oke, kemudian kita geser ke kiri seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian biar sejajar ya, dibuat sejajar. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian bagian tengahnya ini kita blok lagi, kita bawa ke depan. Ya, jadi kita klik bagian ini, nah kita bawa ke depan. Nah seperti ini kita sudah punya halaman bagian dalam, sisi bagian dalam untuk halaman berikutnya. Nah mungkin kita pilih di sini warnanya berbeda, misalkan di sisi ini kita kasih warna merah, misalnya shape fill-nya pilih warna merah. Oke, yang ini mungkin shape-nya dibikin warna yang berbeda lagi, misalnya warna ungu. Nah seperti itu. Nah ini juga kita copy saja atau kita duplikat saja, kemudian kita bawa ke sebelah sini. Nah ini misalkan ini tadi halaman 2 ya, kemudian di sini halaman 3 dan seterusnya. Oke, ini adalah sisi bagian dalam. Nah, lalu bagaimana kita ingin membuat bagian penutupnya? Ya, jadi bagian belakang, cover belakang sebuah buku itu seperti kita buat sama seperti bagian depannya. Jadi ini kita duplikat, Ctrl D, lalu kita bawa ke belakang, kita slide paling belakang di sini. Oke, di sini kita ubah dengan sebelum kita ubah, kita flip ya. Jadi di sini karena buku menutupnya di bagian belakang seperti ini, flip horizontal. Oh, ini belum dibuat grupnya. Kita grup dulu. Kita grup dulu dengan tengahnya. Oke, kita buat grup. Kemudian kita format flip horizontal, kita bawa ke sebelah kiri seperti ini. Oke, kita pilih tulisannya thank you seperti ini kurang lebih. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah membuat efek transisi agar terlihat seperti kertas melipat. Caranya pilih transition, kemudian pilih
model yang page curl. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita apply to all aja. Kita pilih semua seperti itu. Page curl seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Seperti apa hasilnya? Ya. Nah, seperti buku dibuka ya. Nah, oke teman-teman semua, seperti itu kurang lebihnya membuat presentasi berbentuk seperti buku ya. Kalian bisa buat lebih rapi lagi dengan kesabaran tentunya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan mungkin bisa membantu teman-teman yang lain yang ingin mencari inspirasi membuat presentasi berbentuk seperti buku ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa dalam tutorial berikutnya. Nah, gampang kan? Itu tadi caranya kita membuat presentasi berbentuk buku. Kalau kalian masih penasaran mau mencoba, silahkan diulang-ulang, putar-putar kembali tutorial ini supaya sekalian lancar semuanya ya. Dan komen di bawah ini kalau kalian ingin tutorial yang lain. Oke, semoga saya bisa juga kasih tutorial berikutnya. Sampai jumpa guys, sampai jumpa.